Selamat datang di channel YouTube Lorong Kelam Stories. Kisah pesugihan kera. Bayangan hitam di balik kemewahan. Di sebuah desa kecil bernama Karangtengah yang terletak di lereng Gunung Sindoro, hiduplah seorang pria bernama Agung Sutrisno, seorang pedagang kecil berusia 45 tahun yang wajahnya selalu dihiasi kerutan kekhawatiran seperti sungai kering yang retak karena kemarau panjang. Rumahnya yang sederhana dengan dinding bambu dan atap genteng bocor-bocor itu berdiri kokoh di tepi jalan kampung, bagai saksi bisu perjuangan hidup keluarga yang tak pernah mengenal kata menyerah. Namun nasib seolah selalu membelakangi setiap usaha yang dilakukannya dengan tulus dan penuh harapan. Istri tercintanya, Widya, adalah sosok wanita yang lembut seperti embun pagi namun kuat bagaikan pohon beringin yang tak pernah roboh meski diterpa badai, selalu mendampingi suaminya dalam suka maupun duka dengan kesabaran yang mengalir seperti mata air jernih yang tak pernah kering. Sementara kedua anak mereka, Rian yang berusia 15 tahun dan Vina yang baru menginjak usia 12 tahun, adalah cahaya dalam kegelapan hidup yang penuh perjuangan ini. Mata mereka berbinar penuh mimpi yang kadang terasa begitu jauh dari jangkauan realitas yang keras dan tak kenal ampun. Setiap pagi, Agung berangkat ke pasar dengan sepeda tuanya yang sudah berkarat di sana-sini, membawa dagangan sederhana berupa sayur mayur dan buah-buahan yang ia beli dari petani sekitar dengan modal seadanya, berharap bisa meraup keuntungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin hari semakin bertambah. Namun kenyataan berkata lain ketika persaingan semakin ketat dan pelanggan semakin sulit didapat dalam kondisi ekonomi yang tak menentu seperti kabut tebal yang menutupi mata hati. Malam itu, bulan sabit menggantung tipis di langit kelam seperti senyum misterius yang menyimpan rahasia gelap. Agung duduk termenung di teras rumahnya sambil menghisap rokok kretek yang sudah menjadi teman setianya dalam kesunyian malam. Pikirannya melayang jauh mengingat tagihan sekolah anak-anak yang belum terbayar, utang di warung tetangga yang semakin menumpuk seperti gunung yang tak kunjung habis, dan mimpi memiliki toko sendiri yang terasa semakin menjauh bagaikan bintang di ujung cakrawala yang tak akan pernah bisa diraih oleh tangan-tangan yang lelah ini. "Pak, kenapa Bapak selalu murung begini?" tanya Rian, anak sulungnya yang cerdas dan peka terhadap situasi keluarga. Matanya yang jernih memancarkan kepolosaan sekaligus kekhawatiran mendalam terhadap ayah yang selalu tampak terbebani oleh masalah hidup yang tak kunjung selesai. Agung menghela napas panjang, asap rokok mengepul perlahan seperti doa-doa yang naik ke langit namun tak kunjung dikabulkan. "Tidak apa-apa, Nak, Bapak hanya sedang memikirkan masa depan kalian," jawabnya dengan suara yang bergetar, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang menggerogoti jiwanya seperti rayap yang perlahan menggerogoti kayu tua. Rian duduk di samping ayahnya, merasakan kehangatan yang terpancar dari sosok yang telah mengajarkannya arti perjuangan dan kerja keras. "Pak, mungkin memang rejeki kita belum sampai, tapi saya yakin Allah pasti punya rencana yang lebih baik untuk keluarga kita," ucapnya dengan keyakinan yang mengalir begitu tulus dari hati seorang anak yang masih suci. Namun, keputusasaan yang mengendap dalam dada Agung sudah terlalu dalam untuk bisa dihilangkan dengan kata-kata penghiburan, seperti air yang sudah menggenang terlalu lama hingga menjadi keruh dan berbau. Pikirannya mulai berkelana ke arah yang gelap, mengingat cerita-cerita mistis yang sering didengarnya dari tetangga-tetangga tua tentang cara-cara cepat untuk mendapatkan kekayaan yang melimpah tanpa harus bersusah payah bekerja keras seperti yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun tanpa hasil yang memuaskan. Keesokan harinya, ketika matahari belum sepenuhnya bangkit dari peraduannya di balik perbukitan, Agung bertemu dengan Karso, seorang pria tua berusia 60-an yang dikenal di desa sebagai sosok yang misterius dan penuh rahasia. Wajahnya yang keriput dihiasi senyum tipis yang menyimpan sejuta makna tersembunyi. Matanya yang tajam seperti elang yang selalu mengamati setiap gerak-gerik orang di sekitarnya dengan penuh perhitungan dan kebijaksanaan yang didapat dari pengalaman hidup yang panjang dan berliku. "Agung, aku lihat wajahmu semakin kusam dari hari ke hari, seperti bulan yang kehilangan cahayanya karena tertutup awan mendung," kata Karso dengan suara yang dalam dan bergetar,
seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya memiliki kekuatan magis yang bisa menembus jiwa orang yang mendengarnya. Agung terkejut mendengar ucapan tersebut, merasa seolah pikirannya yang paling dalam telah terbaca oleh mata yang tajam itu. Pak Karso, memang hidup saya sedang sulit, tapi saya masih berusaha dengan cara yang halal, jawabnya sambil mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa jalan yang ditempuhnya selama ini sudah benar. Karso tertawa pelan, suara tawanya bergema seperti angin malam yang bertiup di antara pepohonan tua. Halal, haram, itu hanya soal perspektif, nak. Yang penting adalah bagaimana caranya agar keluargamu bisa hidup sejahtera dan anak-anakmu bisa meraih mimpi mereka tanpa terhambat oleh kemiskinan yang terus membelenggu seperti rantai yang tak terputus. Kata-kata itu menancap dalam seperti duri yang tersangkut di tenggorokan. Agung merasakan ada sesuatu yang tidak beres, namun rasa penasaran mulai menggelayuti hatinya seperti laba-laba yang perlahan menenun jaring di sudut-sudut gelap pikirannya. Maksud Bapak apa? Tanyanya dengan suara yang hampir berbisik. Ada cara untuk mendapatkan kekayaan yang melimpah dalam waktu singkat, tapi cara itu membutuhkan keberanian dan keteguhan hati yang tidak semua orang miliki. Karso menjawab sambil menatap Agung dengan pandangan yang menusuk hingga ke dasar jiwa. Aku kenal seseorang yang bisa membantumu. Namanya Mbah Surono. Dia tinggal di hutan jati di sebelah utara desa. Rumahnya tersembunyi di balik pepohonan rimbun yang jarang didatangi orang. Agung merasakan getaran aneh di dalam dadanya, seperti ada sesuatu yang bergejolak antara harapan dan ketakutan. Namun kondisi ekonomi yang semakin terpuruk membuat pikirannya mulai terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tidak pernah terlintas dalam benaknya. Cara apa yang Bapak maksud? Tanyanya lagi dengan suara yang bergetar. Pesugihan, bisik Karso dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun kata itu bergema begitu keras di telinga Agung seperti guntur yang membelah langit dalam kesunyian malam. Pesugihan kera, di mana kau akan memiliki sosok gaib yang akan membantu mendatangkan rejeki yang berlimpah. Tapi tentu saja ada konsekuensi yang harus kau tanggung sebagai imbalannya. Kata-kata itu terus bergema dalam pikiran Agung sepanjang hari. Seperti mantra yang berulang-ulang diucapkan oleh arwah-arwah gelap yang mencoba menggoda jiwa yang sedang rapuh. Ia tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Bahkan ketika melayani pembeli pun pikirannya melayang jauh membayangkan kemungkinan hidup yang berbeda. Hidup di mana ia tidak perlu lagi khawatir tentang tagihan-tagihan yang menumpuk dan masa depan anak-anak yang suram. Malam harinya, ketika keluarga sudah tertidur nyenyak dalam mimpi-mimpi indah mereka, Agung masih terjaga sambil menatap langit-langit rumah yang retak-retak seperti cerminan kehidupannya yang penuh dengan keretakan dan ketidakpastian. Pikirannya terus bergulat antara keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga dan perasaan takut terhadap jalan yang akan dipilihnya. 3 hari kemudian, ketika keputusasaan sudah mencapai puncaknya setelah dagangan kembali tidak laku dan utang semakin menumpuk seperti salju yang tidak pernah mencair, Agung memutuskan untuk mencari rumah Mbah Surono di hutan jati yang dikatakan Karso. Hatinya berdebar-debar seperti kendang yang dipukul dalam ritual-ritual kuno. Setiap langkah yang diambilnya menuju hutan terasa seperti melangkah menuju jurang yang gelap dan tidak berdasar. Hutan jati itu tampak begitu lebat dan misterius. Pohon-pohon besar menjulang tinggi seperti penjaga-penjaga kuno yang menyimpan rahasia-rahasia gelap. Sinar matahari sore hampir tidak bisa menembus rimbunnya dedaunan, menciptakan suasana yang mencekam dan penuh dengan energi-energi gaib yang berseliweran di antara celah-celah pepohonan tua yang sudah berusia ratusan tahun. Setelah berjalan hampir 1 jam dengan perasaan was-was dan sesekali menoleh ke belakang karena merasa ada yang mengikutinya, Agung akhirnya menemukan sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu jati tua, berdiri kokoh di tengah-tengah hutan seperti istana gaib yang tersembunyi dari pandangan dunia luar. Atapnya ditumbuhi lumut hijau dan di halaman depannya terdapat berbagai macam patung kera dalam berbagai pose yang tampak begitu hidup seolah-olah bisa bergerak dan berbicara kapan saja. Mbah Surono adalah seorang pria tua berusia 70-an dengan rambut putih yang panjang dan bergelombang. Wajahnya dipenuhi kerutan-kerutan dalam yang menceritakan kisah-kisah panjang kehidupan yang penuh dengan pengalaman mistis.
matanya yang sayu namun tajam seolah bisa melihat hingga ke dalam jiwa orang yang berhadapan dengannya, dan di sekitar rumahnya berkeliaran puluhan kera jinak yang tampak sangat patuh padanya seperti tentara-tentara setia yang siap menjalankan perintah sang jenderal. "Aku sudah menunggumu, Agung Sutrisno," kata Mbah Surono dengan suara yang pelan namun begitu jelas terdengar, seolah-olah suaranya bisa menembus segala macam kebisingan dan langsung masuk ke dalam telinga orang yang ditujunya. "Karso sudah memberitahuku tentang masalahmu, dan aku bisa membantu menyelesaikannya dengan cara yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya." Agung terperangah mendengar namanya disebut, seolah kehadirannya memang sudah dinanti-nantikan sejak lama. "Bagaimana Bapak bisa tahu nama saya?" tanyanya dengan suara yang bergetar karena ketakutan dan keheranan yang bercampur aduk dalam dadanya seperti air dan minyak yang tidak bisa menyatu. "Di dunia ini ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat, anak muda," jawab Mbah Surono sambil tersenyum tipis, senyum yang menyimpan rahasia-rahasia gelap yang tidak pernah bisa dipahami oleh orang biasa. "Yang penting sekarang adalah apakah kau benar-benar siap untuk mengubah nasibmu dan nasib keluargamu menjadi lebih baik dengan cara yang mungkin akan mengejutkanmu?" Agung menelan ludah dengan susah payah, perasaan takut dan penasaran bergejolak dalam dadanya seperti badai yang mengamuk di lautan. "Saya sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi, Mbah. Kalau memang ada cara untuk menolong keluarga saya siap melakukan apa saja," jawabnya dengan suara yang hampir putus asa. Mbah Surono mengangguk perlahan sambil menatap kera-kera yang berkeliaran di sekitarnya. Kemudian matanya kembali tertuju pada Agung dengan pandangan yang menyelidik. "Pesugihan kera adalah ilmu yang sangat kuno dan kuat. Kau akan memiliki makhluk gaib berupa kera hitam yang akan menjadi pembantumu dalam mencari rejeki. Dia akan mendatangkan uang untukmu dengan cara-cara yang ajaib dan tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Tapi ingat, setiap kekuatan pasti memiliki harga yang harus dibayar." "Harga apa yang harus saya bayar, Mbah?" tanya Agung dengan perasaan cemas yang semakin membesar seperti balon yang terus ditiup hingga hampir pecah. "Kau harus memberikan sesajen setiap bulan purnama berupa makanan yang manis dan daging mentah. Dan yang terpenting, kau tidak boleh pernah mengabaikan kebutuhan si kera gaib atau menolak permintaannya. Karena jika kau melanggar perjanjian ini, konsekuensinya akan sangat mengerikan dan bisa menimpa seluruh keluargamu." Mbah Surono menjelaskan dengan suara yang semakin pelan namun setiap katanya terasa begitu berat dan penuh ancaman tersembunyi. Malam bulan purnama itu, ketika cahaya bulan menerangi hutan dengan sinar keperakan yang menciptakan bayangan-bayangan menari di antara pepohonan, Mbah Surono mengajak Agung untuk melakukan ritual pemanggilan kera gaib di sebuah clearing kecil yang dikelilingi oleh pohon-pohon jati raksasa yang sudah berusia ratusan tahun. Di tengah-tengah area tersebut terdapat sebuah altar batu yang dikelilingi oleh patung-patung kera dalam berbagai ukuran dan pose yang tampak begitu nyata seolah-olah bisa bernapas dan bergerak sewaktu-waktu. Ritual dimulai dengan pembakaran kemenyan yang aromanya menyengat dan membuat kepala menjadi pusing. Mbah Surono mulai merapalkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Agung. Suaranya bergema di antara pepohonan seperti suara arwah-arwah kuno yang bangkit dari kubur mereka untuk menyaksikan upacara sakral yang sedang berlangsung. Sementara kera-kera jinak yang biasanya berkeliaran dengan bebas tiba-tiba menjadi sangat tenang dan duduk melingkari altar dengan mata yang berkilat-kilat dalam kegelapan. "Sekarang, ucapkan ikrar perjanjianmu dengan sepenuh hati dan jiwa," perintah Mbah Surono sambil menyodorkan sebilah keris kecil yang berkilauan dalam cahaya bulan. "Teteskan darahmu di atas altar sebagai tanda bahwa kau bersedia mengikatkan diri dengan kekuatan gaib yang akan membantumu. Dan ingat, sekali kau mengucapkan ikrar ini, tidak ada jalan untuk kembali." Tangan Agung bergetar ketika menerima keris tersebut. Hatinya berdebar-debar seperti orang yang akan melompat dari tebing yang tinggi tanpa tahu apa yang akan ditemuinya di bawah. Namun bayangan wajah-wajah istri dan anak-anaknya yang selalu tampak kelelahan karena kemiskinan memberikan kekuatan untuk melanjutkan ritual yang sudah terlanjur dimulai ini. "Aku, Agung Sutrisno, dengan sepenuh hati dan jiwa,
bersedia mengikatkan diri dengan kekuatan gaib kera hitam untuk mendatangkan rejeki bagi keluargaku. Aku berjanji akan memenuhi segala kebutuhan dan permintaan si kera gaib, dan aku siap menanggung segala konsekuensi yang akan timbul dari perjanjian ini, ucap Agung sambil menoreh ujung jarinya dengan keris hingga mengeluarkan beberapa tetes darah yang jatuh di atas altar batu. Begitu darah menyentuh permukaan altar, tiba-tiba angin kencang bertiup dari segala arah seolah-olah alam semesta sedang bergejolak. Suara gemuruh terdengar dari dalam tanah seperti ada sesuatu yang besar sedang bergerak di perut bumi. Dan dari balik bayangan pepohonan muncul sosok kera hitam sebesar anak manusia dengan mata merah menyala seperti bara api yang tidak pernah padam. Bulu-bulunya yang hitam legam berkilauan dalam cahaya bulan seperti permukaan air yang gelap dan dalam. Kera hitam itu mendekati Agung dengan gerakan yang anggun namun penuh kewibawaan. Matanya yang merah menyala menatap langsung ke mata Agung seolah-olah sedang membaca seluruh isi hati dan pikirannya. Kemudian dengan suara yang terdengar langsung di dalam kepala tanpa melalui telinga, kera itu berbicara, "Aku adalah Bagong, kera gaib yang akan menjadi pembantumu. Mulai sekarang nasibmu dan nasib keluargamu terikat denganku. Aku akan mendatangkan kekayaan yang kau inginkan. Tapi ingat, jangan pernah mengkhianatiku atau mengabaikan kebutuhanku." Setelah mengucapkan kata-kata itu, sosok kera hitam perlahan-lahan menghilang seperti asap yang tertiup angin, meninggalkan Agung yang masih terpaku dengan perasaan campur aduk antara takut, heran, dan harap, sementara Mbah Surono tersenyum puas sambil membereskan peralatan ritual yang telah selesai dilaksanakan. "Mulai besok, kau akan merasakan perubahan dalam hidupmu," kata Mbah Surono sambil menatap Agung dengan pandangan yang penuh makna. "Tapi ingat, jangan pernah menceritakan hal ini kepada siapapun, bahkan kepada keluargamu sendiri, karena semakin banyak orang yang tahu, semakin lemah kekuatan gaib yang melindungimu." Keesokan harinya, ketika Agung berangkat ke pasar dengan perasaan ragu-ragu dan masih terbayang-bayang oleh kejadian malam sebelumnya yang terasa seperti mimpi yang sangat nyata, ia menemukan dagangan sayur dan buahnya habis terjual hanya dalam waktu 2 jam. Padahal biasanya ia membutuhkan waktu seharian penuh untuk menjual semua barang dagangannya, bahkan seringkali masih ada yang tersisa dan harus dibawa pulang karena tidak laku. Keuntungan yang didapat hari itu berlipat ganda dari biasanya. Uang-uang kertas tertata rapi di dalam kotak kecil yang biasanya hanya berisi beberapa lembar receh. Agung tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya melihat jumlah uang yang tidak pernah ia miliki sebelumnya dalam satu hari perdagangan. Perasaan senang bercampur dengan keheranan yang sulit dijelaskan menyelimuti hatinya sepanjang perjalanan pulang ke rumah. Hari-hari berikutnya, keajaiban serupa terus terjadi dengan pola yang sama. Dagangan Agung selalu habis terjual dalam waktu singkat. Pelanggan berdatangan dengan sendirinya seolah-olah ada magnet yang menarik mereka untuk berbelanja di tempatnya. Bahkan ada yang datang dari desa-desa tetangga yang jaraknya cukup jauh hanya untuk membeli sayur dan buah dari Agung. Dan yang lebih mengherankan lagi, ia sering menemukan uang tambahan di dalam kotak dagangannya tanpa tahu dari mana asalnya. Dalam waktu kurang dari sebulan, kehidupan keluarga Agung berubah drastis bagaikan siang dan malam. Rumah yang dulunya sederhana kini direnovasi menjadi rumah yang megah dengan tembok bata, atap genting baru yang tidak bocor, dan lantai keramik yang mengkilap seperti permukaan danau yang tenang. Bahkan ia berhasil membeli mobil pickup bekas yang masih bagus untuk mengangkut dagangannya dan memudahkan transportasi keluarga. Rian dan Vina tidak lagi khawatir tentang biaya sekolah yang tertunggak. Bahkan mereka kini bisa mengikuti les tambahan dan membeli buku-buku pelajaran yang dulunya hanya bisa mereka lihat di toko tanpa bisa membelinya. Pakaian-pakaian baru menggantikan pakaian lama yang sudah kusam dan berlubang-lubang, dan makanan di meja makan kini lebih beragam dan bergizi tidak seperti dulu yang hanya berupa nasi dengan lauk seadanya. Widya, meskipun bersyukur atas perubahan nasib keluarga yang begitu dramatis, namun ia tidak bisa menyembunyikan keheranaan dan kekhawatiran yang mulai menggerogoti hatinya seperti ulat yang perlahan memakan daun hingga habis. "Mas, dari mana rejeki sebanyak ini datangnya? Kok tiba-tiba kita bisa kaya begini tanpa ada usaha yang berbeda dari biasanya?" Tanyanya dengan nada yang hati-hati namun penuh dengan keraguan yang mendalam.
Agung selalu mengelak dari pertanyaan-pertanyaan semacam itu dengan alasan bahwa ia hanya lebih rajin berdagang dan beruntung mendapat pelanggan tetap yang banyak, meskipun di dalam hatinya ia tahu bahwa semua kemewahan yang mereka nikmati sekarang adalah hasil dari perjanjian gelap yang telah dibuatnya dengan kera gaib bernama Bagong. Namun ia tidak berani menceritakan yang sebenarnya karena takut keluarganya tidak akan bisa menerima kenyataan yang sebenarnya. 3 bulan setelah ritual dilakukan, ketika kehidupan keluarga Agung sudah sepenuhnya berubah menjadi kehidupan yang serba berkecukupan bahkan cenderung mewah, mulai muncul kejadian-kejadian aneh yang membuat bulu kuduk merinding dan tidur menjadi tidak nyenyak. Suara-suara langkah kaki di atap rumah pada malam hari terdengar jelas seperti ada seseorang yang berjalan mondar-mandir tanpa henti. Padahal ketika diperiksa tidak ada siapa-siapa di sana. Widya sering melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di sudut-sudut rumah, terutama di dapur dan kamar tidur. Bayangan itu tampak seperti sosok manusia yang sedang berjongkok atau merangkak. Namun ketika ia menoleh untuk melihat lebih jelas, bayangan itu sudah menghilang tanpa bekas seperti tidak pernah ada, meninggalkan perasaan takut dan tidak nyaman yang mengendap dalam hati. Rian dan Vina juga mulai mengalami mimpi-mimpi buruk yang berulang-ulang dengan pola yang hampir sama. Mereka bermimpi didatangi oleh seekor kera hitam besar yang matanya bersinar merah seperti lampu di kegelapan. Kera itu selalu mengatakan sesuatu yang tidak jelas namun terasa seperti ancaman, dan setiap kali bangun dari mimpi tersebut, mereka selalu merasa lelah dan tidak segar seperti tidak tidur semalaman. Makanan di rumah sering hilang secara misterius, terutama buah-buahan manis dan daging mentah yang baru dibeli dari pasar. Padahal rumah selalu terkunci rapat dan tidak ada tanda-tanda pencurian atau pembongkaran. Hal ini membuat Widya mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres terjadi di rumah mereka. Namun ia tidak tahu harus bertanya kepada siapa atau mencari bantuan kemana. Suatu malam, ketika bulan purnama kembali menerangi langit dengan cahayanya yang keperakan, Agung bermimpi bertemu dengan Bagong, kera gaib yang sudah terikat dengannya melalui ritual hitam yang dilakukan beberapa bulan lalu. Dalam mimpi itu, Bagong tampak lebih besar dan menyeramkan dari pertama kali mereka bertemu. Matanya yang merah menyala kini terlihat lebih tajam dan penuh dengan tuntutan yang tidak bisa ditolak. Agung, kau sudah menikmati kekayaan yang aku berikan. Sekarang saatnya kau membalas jasaku dengan memberikan sesuatu yang lebih berharga dari sekedar sesajen bulanan, kata Bagong dengan suara yang bergema seperti guntur yang bergemuruh di langit mendung. Aku ingin salah satu anakmu menjadi perantara antara dunia gaib dan dunia manusia. Mereka memiliki aura yang kuat dan bisa menjadi jembatan yang sempurna untuk kekuatanku. Agung terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Jantungnya berdebar-debar seperti orang yang baru saja lari maraton. Mimpi itu terasa begitu nyata hingga ia bisa merasakan aura dingin dan menakutkan yang terpancar dari sosok kera gaib tersebut. Ia menyadari bahwa perjanjian yang telah dibuatnya ternyata memiliki konsekuensi yang jauh lebih berat dari yang pernah dibayangkannya. Keesokan harinya, perilaku Rian dan Vina mulai berubah secara drastis. Mereka yang dulunya anak-anak yang ceria dan penuh semangat kini menjadi pendiam dan sering melamun dengan pandangan kosong. Nafsu makan mereka menurun drastis hingga berat badan turun dengan cepat. Dan yang paling mengkhawatirkan, mereka sering berbicara sendiri seolah-olah sedang berkomunikasi dengan seseorang yang tidak terlihat oleh mata biasa. Mas, anak-anak kita kenapa jadi aneh begini? Mereka kayak bukan anak kita lagi. Keluh Widya dengan mata yang berkaca-kaca karena kekhawatiran yang mendalam. Vina, tadi malam aku lihat duduk di teras sambil ngobrol sendiri. Pas aku tanya sama siapa, dia bilang sama teman barunya yang tidak kelihatan. Terus Rian juga sering bengong dan kalau dipanggil susah nyambung seperti jiwanya tidak ada di sini. Agung merasakan hatinya seperti ditusuk ribuan jarum secara bersamaan. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan yang dinikmati keluarganya selama ini ternyata harus dibayar dengan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kebahagiaan dan kewarasan anak-anaknya yang paling ia sayangi di dunia ini. Namun ia tidak tahu bagaimana cara untuk menghentikan semua ini karena perjanjian dengan kekuatan gaib bukanlah sesuatu yang bisa dibatalkan dengan mudah seperti kontrak bisnis biasa.
Bulan ke-6 setelah ritual pesugihan dilakukan, kondisi Rian dan Vina semakin memburuk dengan gejala-gejala yang semakin mengerikan dan tidak bisa dijelaskan secara medis. Mereka sering mengalami kejang-kejang tanpa sebab yang jelas, kadang-kadang berbicara dengan suara yang berbeda dari suara asli mereka, suara yang lebih dalam dan bergema seperti suara orang dewasa yang sudah tua, bahkan terkadang mereka berbicara dalam bahasa yang tidak dikenali oleh keluarga atau tetangga yang mendengarnya. Dokter yang didatangi untuk memeriksa kondisi kedua anak tersebut tidak menemukan kelainan fisik apapun. Hasil pemeriksaan darah, ronsen, dan berbagai tes medis lainnya menunjukkan hasil yang normal. Namun gejala-gejala aneh terus berlanjut bahkan semakin parah dari hari ke hari, membuat Widya hampir kehilangan akal sehat melihat anak-anaknya yang dulunya sehat dan ceria kini berubah menjadi sosok-sosok yang asing dan menakutkan. Suatu malam yang kelam, ketika hujan deras mengguyur desa dengan suara gemuruh petir yang membelah langit seperti teriakan makhluk gaib yang sedang murka, Rian tiba-tiba terbangun dari tidurnya sambil berteriak-teriak dengan suara yang tidak seperti suaranya sendiri. Ayah sudah menjual jiwa kami kepada penguasa kegelapan. Ayah sudah mengikat kami dengan tali-tali hitam yang tidak bisa diputuskan. Kami tidak bisa lepas, kami tidak bisa bebas. Widya yang mendengar teriakan anaknya langsung berlari ke kamar dengan hati yang berdebar-debar seperti drum yang dipukul dalam ritual kematian. Ia menemukan Rian duduk di tepi tempat tidur dengan mata yang melotot seperti orang kerasukan. Tangannya mencengkeram spray dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Sementara Vina yang tidur di tempat tidur sebelahnya juga terbangun dan ikut berteriak dengan suara yang sinkron seperti paduan suara dari alam gaib. Mas Agung, cepat ke sini!" teriak Widya dengan suara yang penuh kepanikan. Air mata sudah mengalir deras membasahi pipinya yang pucat karena ketakutan yang luar biasa. "Anak-anak kita kenapa jadi begini? Mereka bilang kamu sudah menjual jiwa mereka. Apa maksudnya itu?" Agung yang sedang terjaga karena tidak bisa tidur karena terus dihantui oleh perasaan bersalah dan penyesalan yang mendalam, langsung berlari ke kamar anak-anak dengan langkah yang tergesa-gesa. Hatinya sudah remuk melihat kondisi anak-anaknya yang semakin parah. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan bodoh yang telah diambilnya demi mengejar kekayaan material yang semu. "Ayah jahat. Ayah sudah memberikan kami kepada kera hitam yang mata merahnya seperti api neraka." Teriak Vina dengan suara yang bergetar namun penuh dengan tuduhan yang menusuk jantung. "Setiap malam kera itu datang ke mimpi kami dan mengatakan bahwa kami sekarang adalah miliknya, bahwa jiwa kami sudah terikat dengannya sampai mati." Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut anak-anaknya, Agung merasa dunia seolah runtuh menimpa kepalanya. Lutut-lututnya lemas dan hampir tidak sanggup menopang tubuhnya yang gemetar. Ia akhirnya menyadari bahwa rahasia yang selama ini disembunyikannya telah terbongkar dengan cara yang paling menyakitkan, yaitu melalui mulut anak-anaknya sendiri yang sudah terpengaruh oleh kekuatan gaib yang gelap. "Mas, jawab aku. Apa yang sebenarnya sudah kamu lakukan? Kenapa anak-anak kita jadi begini? Kenapa mereka bilang kamu sudah menjual jiwa mereka?" Desak Widya dengan suara yang bergetar antara marah dan putus asa. Matanya menatap tajam ke arah suaminya yang sudah pucat pasi seperti mayat hidup. Dengan air mata yang mengalir tanpa bisa dibendung, Agung akhirnya menceritakan semua yang telah dilakukannya, mulai dari pertemuan dengan Karso, pencarian rumah Mbah Surono di hutan, ritual pesugihan kera yang dilakukan pada malam bulan purnama, hingga perjanjian dengan kera gaib bernama Bagong yang ternyata menuntut jiwa anak-anaknya sebagai bayaran atas kekayaan yang telah diberikan kepada keluarga mereka. "Ya Allah, Mas! Apa yang sudah kamu lakukan kepada keluarga kita? Apa yang sudah kamu lakukan kepada anak-anak kita?" Tangis Widya pecah seperti bendungan yang jebol, seluruh tubuhnya bergetar hebat menahan amarah dan kesedihan yang bercampur aduk menjadi satu. Kekayaan apa gunanya kalau anak-anak kita jadi begini? Uang sebanyak apapun tidak akan bisa menggantikan kebahagiaan dan kesehatan jiwa anak-anak kita. Keesokan harinya,
Ketika matahari baru mulai menampakkan sinarnya dari balik perbukitan dengan cahaya yang redup seperti harapan yang hampir padam, Agung dengan mata sembab karena tidak tidur semalaman dan hati yang hancur berkeping-keping memutuskan untuk kembali menemui Mbah Surono di rumahnya yang tersembunyi di tengah hutan jati, berharap bisa menemukan cara untuk memutuskan ikatan gelap yang telah mengikat anak-anaknya dengan kekuatan gaib yang mengerikan. Perjalanan menuju hutan kali ini terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Setiap langkah yang diambil terasa seperti berjalan di atas duri-duri tajam yang menusuk kaki. Beban penyesalan dan rasa bersalah yang mengendap di dalam dada membuatnya sesak napas seperti orang yang sedang tenggelam di lautan yang dalam dan gelap. Bayangan wajah-wajah anak-anaknya yang penuh penderitaan terus menghantuinya sepanjang perjalanan. Di rumah kayu jati yang misterius itu, Mbah Surono menyambutnya dengan senyum tipis yang menyimpan sejuta makna tersembunyi. Seolah-olah kedatangan Agung sudah diprediksi sejak lama. Kera-kera jinak yang berkeliaran di halaman rumah kali ini tampak lebih agresif dan sering menggeram seolah-olah mereka bisa merasakan kemarahan dan keputusasaan yang terpancar dari jiwa Agung yang sudah hancur. "Aku sudah tahu kenapa kau datang kemari lagi, Agung," kata Mbah Surono sambil duduk di kursi kayu tua yang sudah dimakan usia. "Bagong sudah mulai menagih janjinya, bukan? Dia sudah mulai mengambil alih jiwa anak-anakmu sebagai bayaran atas kekayaan yang telah diberikannya kepadamu selama ini. Bah, tolong bebaskan anak-anak saya. Saya rela mengembalikan semua kekayaan ini. Saya rela menjadi miskin lagi seperti dulu, asal anak-anak saya bisa normal kembali." Pinta Agung sambil berlutut di hadapan Mbah Surono. Air matanya mengalir deras seperti sungai yang meluap karena hujan deras. "Saya sudah salah. Saya sudah hilaf. Saya tidak pernah berpikir bahwa konsekuensinya akan seberat ini." Mbah Surono menatapnya dengan pandangan yang dingin seperti es di puncak gunung yang tidak pernah mencair. Perjanjian dengan kekuatan gaib bukanlah permainan anak-anak yang bisa dibatalkan sesuka hati. "Agung, kau sudah menandatangani kontrak dengan darahmu sendiri, dan Bagong sudah memberikan apa yang kau minta. Sekarang dia menuntut haknya untuk dibayar sesuai dengan kesepakatan awal. Lalu bagaimana caranya? Pasti ada jalan keluarnya, Bah. Saya mohon, bantu saya." Desak Agung dengan suara yang putus asa. Seluruh tubuhnya bergetar hebat karena ketakutan dan penyesalan yang tak terhingga. "Ada satu cara, tapi sangat berbahaya dan belum tentu berhasil," jawab Mbah Surono setelah terdiam cukup lama sambil menatap patung-patung kera yang berjejer di sekitar rumahnya. "Kau harus melawan Bagong secara langsung dalam dunia gaib. Namun untuk melakukan itu, kau membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar. Kekuatan yang hanya bisa didapat dari doa-doa suci dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa." "Maksud Bah bagaimana?" tanya Agung dengan mata yang berbinar-binar seperti orang yang baru saja melihat secercah cahaya di ujung terowongan yang gelap. "Carilah seorang ustadz atau ustazah yang memiliki ilmu spiritual tinggi dan hati yang bersih. Mintalah bantuan mereka untuk melakukan pembersihan terhadap anak-anakmu dan memutuskan ikatan gaib yang mengikat mereka. Tapi ingat, proses ini akan sangat berat dan menyakitkan, bahkan bisa membahayakan nyawa jika tidak dilakukan dengan benar," jelas Mbah Surono dengan nada yang serius dan penuh peringatan. Agung mengangguk dengan penuh tekad. Meskipun hatinya masih dipenuhi ketakutan, namun ia sudah tidak punya pilihan lain selain mencoba cara ini untuk menyelamatkan anak-anaknya yang sudah menjadi korban dari keserakahan dan kebodohannya sendiri. "Terima kasih, Mbah. Saya akan mencoba cara itu. Apapun resikonya saya siap menanggungnya asal anak-anak saya bisa selamat." Sepulang dari rumah Mbah Surono, Agung langsung mencari informasi tentang ustadz atau ustazah yang memiliki kemampuan spiritual tinggi dan berpengalaman dalam menangani kasus-kasus seperti yang dialami keluarganya. Setelah bertanya kepada beberapa orang di desa dan desa tetangga, namanya Ustazah Aminah sering disebut sebagai sosok yang memiliki ilmu yang dalam dan hati yang bersih dalam menghadapi berbagai macam gangguan gaib. Ustazah Aminah adalah seorang wanita paruh baya berusia 50 tahunan yang tinggal di sebuah pondok pesantren kecil di pinggiran kota.
Wajahnya yang teduh dan mata yang jernih memancarkan kedamaian dan kebijaksanaan yang didapat dari bertahun-tahun mendalami ilmu agama dan mengabdikan diri untuk membantu orang-orang yang mengalami masalah spiritual. Di sekitar pondoknya sering terdengar suara lantunan ayat-ayat suci yang menciptakan aura damai dan tenang. Ketika Agung bersama Widya membawa Rian dan Vina untuk menemui Ustazah Aminah, beliau langsung bisa merasakan aura gelap yang menyelimuti kedua anak tersebut. Mata beliau yang jernih seolah bisa melihat hal-hal yang tidak tampak oleh mata biasa. Dan dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, beliau meminta keluarga tersebut untuk menceritakan kronologi lengkap tentang apa yang sebenarnya terjadi. Subhanallah, Bapak sudah terjerat dalam jaring yang sangat berbahaya, kata Ustazah Aminah setelah mendengar pengakuan Agung tentang ritual pesugihan yang telah dilakukannya. Kekuatan gaib yang Bapak libatkan bukanlah kekuatan yang main-main, mereka adalah makhluk-makhluk yang sangat licik dan jahat. Mereka memberikan kekayaan di dunia tapi mengambil kebahagiaan dan keselamatan jiwa sebagai imbalannya. Rian dan Vina yang duduk di samping orang tua mereka tampak gelisah dan sering menoleh ke arah sudut-sudut ruangan seolah-olah melihat sesuatu yang menakutkan. Sesekali mereka bergumam dengan suara pelan dalam bahasa yang tidak jelas. Dan ketika Ustazah Aminah mencoba mendekati mereka, mereka langsung mundur dengan mata yang penuh ketakutan seperti sedang melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Anak-anak ini sudah sangat dalam terjerat oleh pengaruh makhluk gaib tersebut. Lanjut Ustazah Aminah sambil mengamati gerak-gerik Rian dan Vina dengan penuh perhatian. Jiwa mereka sudah mulai dikuasai, dan jika dibiarkan terus-menerus, mereka bisa kehilangan jati diri mereka selamanya, bahkan bisa membahayakan nyawa mereka sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Ustazah, apakah masih ada harapan untuk menyembuhkan anak-anak kami? Tanya Widya dengan suara yang bergetar. Air mata sudah menggenang di pelupuk matanya yang merah karena terlalu banyak menangis. Insya Allah masih ada harapan, Bu, tapi prosesnya akan sangat berat dan membutuhkan kesabaran serta keikhlasan yang luar biasa dari seluruh keluarga. Jawab Ustazah Aminah dengan nada yang menenangkan namun serius. Kita harus melakukan serangkaian pembersihan spiritual yang intensif, mulai dari ruqyah, pembacaan ayat-ayat suci, hingga puasa dan zikir yang kontinu untuk memperkuat benteng spiritual keluarga ini. Ustazah Aminah kemudian menjelaskan bahwa proses pembersihan akan memakan waktu yang cukup lama, mungkin berbulan-bulan, dan selama proses tersebut keluarga harus benar-benar berkomitmen untuk meninggalkan semua hal yang berkaitan dengan praktik-praktik syirik dan kembali kepada jalan yang lurus sesuai dengan ajaran agama yang benar, termasuk mengembalikan semua kekayaan hasil pesugihan dan hidup sederhana seperti semula. Yang terpenting adalah niat yang tulus untuk bertaubat dan kembali kepada Allah SWT. Lanjut Ustazah Aminah sambil menatap Agung dengan pandangan yang penuh harapan. Bapak harus benar-benar menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian kita bersama-sama berjuang untuk membebaskan anak-anak ini dari belenggu kegelapan yang mengikat mereka. Proses pembersihan spiritual dimulai pada malam Jumat, ketika bulan sabit tipis menggantung di langit yang gelap seperti senyum harapan yang mulai muncul di tengah keputusasaan. Ustazah Aminah memulai sesi ruqyah pertama dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang penuh berkah. Suaranya yang merdu dan khusyuk bergema di dalam ruangan kecil pondok pesantren, menciptakan suasana yang sakral dan penuh dengan energi positif yang menenangkan jiwa. Begitu ayat-ayat suci mulai dibacakan, Rian dan Vina langsung menunjukkan reaksi yang sangat hebat. Tubuh mereka mulai gemetar dan bergerak-gerak tidak terkontrol seperti orang yang sedang kesakitan. Suara-suara aneh keluar dari mulut mereka, kadang berupa teriakan, kadang berupa gumaman dalam bahasa yang tidak jelas. Bahkan terkadang mereka tertawa dengan suara yang menyeramkan seperti bukan berasal dari mulut anak-anak yang masih polos. Jangan takut. Ini adalah reaksi normal ketika kekuatan gaib yang bersarang dalam diri mereka mulai terganggu oleh bacaan ayat-ayat suci, kata Ustazah Aminah dengan tenang sambil terus melanjutkan bacaannya, tidak terpengaruh oleh gerakan-gerakan aneh yang ditunjukkan oleh kedua anak tersebut. Semakin keras reaksi mereka, semakin kuat pula kekuatan gaib yang harus kita lawan.
tapi insya Allah kita akan menang dengan izin Allah SWT. Sesi pertama berlangsung selama hampir 3 jam, dan setelah selesai, Rian dan Vina tampak sangat kelelahan dan langsung tertidur pulas seperti orang yang baru saja menjalani operasi besar. Wajah mereka yang biasanya pucat dan penuh ketegangan kini tampak sedikit lebih tenang dan damai, meskipun masih terlihat bekas-bekas penderitaan yang telah mereka alami selama berbulan-bulan. Alhamdulillah, sesi pertama berjalan dengan baik, kata Ustazah Aminah sambil mengelap keringat yang membasahi dahinya. Kekuatan gaib itu sudah mulai terguncang, tapi masih sangat kuat. Kita perlu melakukan beberapa sesi lagi dengan intensitas yang lebih tinggi, dan selama proses ini Bapak Ibu harus terus berdoa dan berzikir untuk memperkuat energi spiritual yang mendukung proses pembersihan ini. Selama berminggu-minggu, keluarga Agung rutin datang ke pondok pesantren untuk menjalani terapi spiritual. Setiap sesi menunjukkan perkembangan yang sedikit demi sedikit. Reaksi Rian dan Vina terhadap bacaan ayat-ayat suci mulai berkurang intensitasnya. Mereka mulai bisa tidur lebih nyenyak tanpa diganggu mimpi buruk, dan yang paling menggembirakan, mereka mulai bisa berbicara normal tanpa suara-suara aneh yang biasa muncul. Namun, proses ini tidak berjalan mulus tanpa hambatan. Beberapa kali Bagong, kera gaib yang terikat dengan keluarga tersebut, mencoba melakukan perlawanan dengan cara mengganggu proses terapi. Kadang-kadang listrik di pondok pesantren tiba-tiba padam ketika sesi sedang berlangsung. Kadang-kadang terdengar suara-suara aneh di luar ruangan seperti ada seseorang yang menggaruk-garuk dinding dengan kuku yang panjang dan tajam. Makhluk itu sedang berusaha mempertahankan cengkeramannya pada anak-anak ini, jelas Ustazah Aminah ketika menjelaskan tentang gangguan-gangguan yang terjadi. Semakin kita dekati keberhasilan, semakin keras pula perlawanan yang akan dilakukan. Tapi jangan khawatir, selama kita tetap dalam lindungan Allah dan tidak pernah berhenti berdoa, insya Allah kita akan berhasil mengalahkan kekuatan kegelapan tersebut. Agung dan Widya juga tidak tinggal diam. Mereka mengikuti seluruh petunjuk yang diberikan oleh Ustazah Aminah dengan penuh disiplin dan kesungguhan. Bangun untuk sholat tahajud setiap malam, membaca Al-Quran dengan khusyuk, berzikir setiap saat, dan yang paling penting, mereka mulai mengumpulkan semua kekayaan hasil pesugihan untuk disedekahkan kepada yang membutuhkan sebagai bagian dari proses taubat yang harus dilakukan. Pada bulan ketiga proses pembersihan, ketika kondisi Rian dan Vina sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan dan kehidupan keluarga mulai kembali normal meskipun secara materi mereka harus kembali hidup sederhana seperti dulu, tiba-tiba terjadi kejadian yang menguji keimanan dan keteguhan hati mereka semua, yaitu serangan terakhir dari Bagong yang tidak rela kehilangan cengkeramannya pada jiwa kedua anak tersebut. Malam itu, cuaca tiba-tiba berubah menjadi sangat ekstrim. Angin bertiup kencang dengan suara yang mengerikan seperti jeritan ribuan arwah yang tersiksa. Hujan turun dengan sangat deras disertai petir yang menyambar-nyambar dengan intensitas yang tidak normal. Dan di rumah keluarga Agung, suasana menjadi sangat mencekam dengan suhu yang tiba-tiba turun drastis hingga napas mereka semua mengeluarkan uap seperti di dalam ruang pendingin. Rian dan Vina yang sudah mulai membaik tiba-tiba kembali mengalami gejala yang sama seperti di awal, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Mereka berteriak-teriak dengan suara yang sangat keras hingga terdengar sampai rumah tetangga. Tubuh mereka bergerak-gerak dengan gerakan yang tidak wajar seperti boneka yang digerakkan oleh dalang yang tidak terlihat, dan mata mereka berubah menjadi putih seolah-olah bola mata mereka terbalik ke dalam. Kalianlah yang sudah merusak perjanjian kami. Kalian yang sudah mengingkari kesepakatan. Sekarang kalian harus membayar dengan nyawa. Teriak suara yang keluar dari mulut Rian, tapi itu bukan suara Rian yang sebenarnya, melainkan suara yang dalam dan mengerikan seperti suara monster yang datang dari kedalaman neraka. Widya histeris melihat kondisi anak-anaknya. Ia tidak sanggup lagi menyaksikan penderitaan yang dialami oleh buah hatinya. Sementara Agung meskipun ketakutan setengah mati, ia tetap berusaha tegar dan langsung menelepon Ustazah Aminah untuk meminta bantuan segera. Karena ia merasa ini adalah momen paling kritis dalam proses pembersihan yang telah mereka jalani selama ini.
Ustazah Aminah datang dengan tergesa-gesa ditemani oleh beberapa santri senior yang juga memiliki kemampuan spiritual yang baik. Begitu melihat kondisi Rian dan Vina, beliau langsung menyadari bahwa ini adalah serangan terakhir yang paling keras dari makhluk gaib tersebut, dan membutuhkan konsentrasi dan kekuatan spiritual yang maksimal untuk menghadapinya. Ini adalah pertarungan terakhir, kata Ustazah Aminah dengan suara yang tegas namun tetap tenang. Makhluk itu sudah terdesak dan melakukan serangan total. Kita harus siap menghadapinya dengan segenap kekuatan iman yang kita miliki, dan jangan sampai ada yang ragu atau takut, karena keraguan adalah celah yang bisa dimanfaatkan oleh kekuatan kegelapan untuk masuk. Sesi ruqyah malam itu berlangsung dengan intensitas yang luar biasa. Ustazah Aminah dan para santri bergantian membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang keras dan penuh penghayatan. Sementara Agung dan Widya terus berdoa dengan air mata yang mengalir deras, memohon kepada Allah agar anak-anak mereka bisa dibebaskan dari belenggu kegelapan yang telah mengikat mereka terlalu lama. Puncak pertarungan terjadi ketika tengah malam, tiba-tiba sosok kera hitam besar dengan mata merah menyala muncul di tengah-tengah ruangan, tidak lagi bersembunyi atau hanya menampakkan diri dalam mimpi. Kali ini Bagong menampakkan wujud aslinya dengan seluruh kemarahan dan kebencian yang meluap-luap, giginya yang putih dan tajam berkilat dalam kegelapan, dan suara geraman yang keluar dari mulutnya membuat seluruh ruangan bergetar. Kalian tidak akan bisa mengambil mereka dariku. Mereka sudah menjadi milikku berdasarkan perjanjian yang sah. Darah sudah tertumpah, ikrar sudah diucapkan, kontrak sudah ditandatangani. Raung Bagong dengan suara yang menggelegar seperti gunung meletus. Namun, Ustazah Aminah tidak gentar menghadapi sosok mengerikan tersebut. Dengan suara yang semakin keras dan penuh keyakinan, beliau terus membacakan ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat kursi dan surat-surat pendek yang memiliki kekuatan spiritual tinggi. Sementara para santri yang mendampinginya juga tidak berhenti berzikir dan membaca tasbih dengan penuh khusyuk. Tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan Allah SWT. Kamu hanyalah makhluk ciptaan yang telah menyimpang dari jalan yang benar. Pergi dari sini dan jangan pernah kembali mengganggu keluarga ini. Teriak Ustazah Aminah dengan suara yang bergetar karena emosi namun tetap penuh wibawa. Pertarungan spiritual itu berlangsung hampir sampai subuh, dengan intensitas yang naik turun seperti gelombang air laut yang bergolak. Namun secara perlahan namun pasti, sosok Bagong mulai tampak kewalahan menghadapi kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh bacaan-bacaan suci. Tubuhnya yang hitam legam mulai redup dan semakin transparan, hingga akhirnya dengan teriakan panjang yang menggelegar, sosok itu menghilang seperti asap yang tertiup angin kencang. Begitu sosok Bagong menghilang, suasana di dalam ruangan langsung berubah drastis. Suhu yang tadinya dingin mencekam kembali normal, angin kencang di luar rumah mereda dengan sendirinya, dan yang paling membahagiakan, Rian dan Vina tiba-tiba berhenti berteriak dan bergerak tidak terkontrol. Mereka perlahan-lahan membuka mata dengan pandangan yang jernih dan penuh kesadaran, seolah-olah baru saja bangun dari mimpi panjang yang mengerikan. Mama, Papa, bisik Vina dengan suara yang lemah namun sudah kembali seperti suara aslinya. Tidak ada lagi suara-suara aneh atau intonasi yang mengerikan, hanya suara polos seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang merindukan kehangatan pelukan orang tuanya. Widya langsung memeluk kedua anaknya dengan erat sambil menangis bahagia. Air mata yang kali ini mengalir bukan karena kesedihan atau ketakutan, melainkan karena kegembiraan yang luar biasa melihat anak-anaknya kembali normal seperti sedia kala. Sementara Agung juga ikut memeluk keluarga kecilnya sambil mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kedua bagi keluarganya. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak ini sudah benar-benar bersih dari pengaruh makhluk gaib tersebut, kata Ustazah Aminah sambil mengamati aura yang terpancar dari Rian dan Vina. Tapi ingat, proses pembersihan belum sepenuhnya selesai. Kalian harus tetap konsisten dalam menjalankan ibadah dan menjaga diri dari hal-hal yang bisa membuka celah bagi kekuatan-kekuatan jahat untuk masuk kembali. Hari-hari berikutnya,
Keluarga Agung menjalani proses pemulihan dan adaptasi dengan kehidupan baru mereka. Secara materi mereka memang harus kembali hidup sederhana karena semua kekayaan hasil pesugihan sudah disedekahkan sesuai dengan petunjuk Ustazah Aminah. Namun secara spiritual dan emosional, mereka merasa jauh lebih kaya dan bahagia dibandingkan ketika mereka hidup dalam kemewahan yang semu. Agung kembali berdagang di pasar dengan modal seadanya. Namun kali ini ia menjalankan usahanya dengan cara yang halal dan penuh berkah. Tidak lagi tergoda oleh jalan-jalan pintas yang menjanjikan kekayaan instan namun membawa malapetaka bagi keluarga. Setiap rupiah yang didapat adalah hasil dari keringat dan jerih payah yang tulus. Dan meskipun jumlahnya tidak sebanyak dulu, namun hatinya terasa tenang dan damai karena tahu bahwa rejeki yang didapat adalah rejeki yang bersih dan tidak akan membawa mudarat. Rian dan Vina perlahan-lahan kembali menunjukkan sifat-sifat khas anak-anak seusia mereka. Mereka mulai tertawa riang ketika bermain, antusias ketika belajar, dan yang paling membahagiakan bagi orang tua mereka, tidur mereka kini sangat nyenyak tanpa lagi diganggu oleh mimpi-mimpi buruk atau suara-suara gaib yang mengerikan. Mata mereka kembali berbinar penuh harapan dan keceriaan seperti dua bintang kecil yang bersinar di langit malam yang cerah. Widya, meskipun harus kembali berhemat dan mengatur keuangan keluarga dengan sangat cermat seperti dulu, namun ia merasa jauh lebih bahagia dan bersyukur dibandingkan ketika mereka hidup dalam kemewahan yang didapat dari jalan yang tidak benar. Setiap malam ia selalu bersyukur kepada Allah SWT karena keluarganya telah diselamatkan dari jurang kehancuran yang hampir menelan mereka semua tanpa sisa. Alhamdulillah. Meskipun kita harus hidup sederhana lagi, tapi kebahagiaan yang kita rasakan sekarang jauh lebih tulus dan bermakna dibandingkan dulu, kata Widya suatu malam ketika keluarga sedang berkumpul di teras rumah mereka yang sederhana sambil menikmati angin malam yang sejuk. Anak-anak kita sudah kembali normal, kita bisa tidur nyenyak tanpa ketakutan, dan yang terpenting, hati nurani kita bersih dari segala macam dosa dan penyesalan. Ustazah Aminah masih rutin mengunjungi keluarga tersebut untuk memastikan bahwa proses pemulihan berjalan dengan baik dan tidak ada tanda-tanda kembalinya pengaruh gaib yang negatif. Beliau juga memberikan bimbingan spiritual yang berkelanjutan agar keluarga Agung bisa mempertahankan ketakwaan dan kekuatan iman yang telah mereka bangun selama proses pembersihan, karena pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Ingatlah selalu bahwa cobaan ini adalah pelajaran yang sangat berharga dari Allah SWT. Nasihat Ustazah Aminah kepada Agung dan keluarganya. Jangan pernah tergoda lagi oleh janji-janji manis yang menawarkan kekayaan instan dengan cara-cara yang tidak halal. Karena sesungguhnya rejeki yang baik adalah rejeki yang didapat dengan usaha yang halal dan diiringi dengan doa serta tawakal kepada Allah. Beberapa bulan setelah pembersihan berhasil dilakukan, kehidupan keluarga Agung benar-benar telah kembali normal bahkan lebih baik dari sebelumnya dalam hal spiritual dan keharmonisan keluarga. Mereka rutin melaksanakan sholat berjamaah di rumah, membaca Al-Quran setelah maghrib, dan yang paling penting, mereka selalu bersyukur atas nikmat-nikmat sederhana yang diberikan Allah kepada mereka sehari-hari. Agung sering merenung tentang pengalaman pahit yang telah dialami keluarganya. Ia menyadari bahwa keserakahan dan keinginan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara instan telah hampir menghancurkan hal yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu kebahagiaan dan kesehatan jiwa anak-anak yang sangat dicintainya. Pengalaman ini mengajarkannya bahwa tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain keluarga yang bahagia dan hidup yang berkah. Rian, Vina, Papa minta maaf karena pernah membuat kalian menderita, kata Agung suatu hari ketika mereka sedang duduk bersama sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Papa dulu salah karena terlalu serakah dan ingin cepat kaya. Padahal yang paling penting adalah kebahagiaan kita sebagai keluarga dan ridho Allah SWT. Tidak apa-apa, Pa. Yang penting sekarang kita sudah baik-baik saja dan Papa sudah sadar, jawab Rian dengan senyum yang tulus. Saya dan Vina sudah tidak ingat lagi masa-masa yang menyeramkan itu. Sekarang kami hanya ingin fokus belajar dan membantu Papa Mama. Kisah keluarga Agung perlahan-lahan tersebar di desa dan desa-desa tetangga, bukan sebagai gosip atau bahan pergunjingan,
melainkan sebagai pelajaran berharga bagi siapa saja yang mungkin sedang tergoda oleh jalan-jalan pintas dalam mencari kekayaan. Banyak orang yang datang menemui Agung untuk mendengar langsung kesaksiannya tentang bahaya pesugihan dan betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk kekayaan yang didapat dengan cara yang tidak halal. Saudara-saudara, jangan pernah tergiur dengan tawaran kekayaan instan yang ditawarkan oleh dukun-dukun atau orang-orang yang mengaku bisa memberikan pesugihan, kata Agung ketika berbicara di hadapan jamaah pengajian di masjid desa. Saya sudah merasakan sendiri bagaimana ngerinya akibat dari perbuatan tersebut. Anak-anak saya hampir kehilangan jiwa mereka. Keluarga saya hampir hancur, dan yang didapat hanyalah penyesalan yang tidak berujung. Karso, orang yang pertama kali memperkenalkan Agung kepada dunia pesugihan, juga akhirnya datang menemui Agung dengan wajah yang penuh penyesalan. Ternyata ia juga pernah mengalami hal serupa di masa lalu dan kehilangan seorang anaknya karena terjerat dalam praktik-praktik gaib yang sama. Namun karena terlalu malu dan takut, ia tidak pernah menceritakan pengalamannya kepada orang lain. Bahkan malah menyesatkan orang lain seperti yang dilakukannya kepada Agung. Agung, aku minta maaf karena telah menyesatkanmu, kata Karso sambil menundukkan kepala dalam-dalam. Aku dulu juga mengalami hal yang sama. Kehilangan anakku karena pesugihan kera. Tapi karena malu dan takut dikucilkan, aku tidak pernah bercerita, bahkan malah menyebarkan praktek yang sama kepada orang-orang yang sedang kesusahan seperti dirimu dulu. Agung tidak menyimpan dendam kepada Karso, karena ia menyadari bahwa mereka berdua adalah korban dari kebodohan dan keserakahan mereka sendiri. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana mereka bisa bersama-sama memberikan peringatan kepada masyarakat tentang bahaya praktek-praktek syirik yang masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat yang kurang pengetahuan agamanya. Pak Karso, yang sudah terjadi biarlah berlalu. Sekarang kita harus bersama-sama menyadarkan masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam lubang yang sama seperti yang pernah kita alami. Jawab Agung dengan lapang dada. Mari kita jadikan pengalaman pahit kita sebagai pelajaran berharga bagi orang lain. Suatu hari, ketika kehidupan keluarga Agung sudah benar-benar stabil dan damai, datanglah kabar mengejutkan dari hutan jati tempat Mbah Surono tinggal. Ternyata rumah kayu tua yang misterius itu sudah kosong dan tidak berpenghuni. Tetangga-tetangga yang tinggal tidak jauh dari hutan mengatakan bahwa Mbah Surono sudah tidak pernah terlihat lagi selama beberapa bulan terakhir, dan kera-kera jinak yang biasanya berkeliaran di sekitar rumahnya juga sudah tidak ada lagi. Agung merasa perlu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Mbah Surono, bukan karena ia masih ingin berhubungan dengan dunia gaib, melainkan karena ia merasa perlu untuk memberikan kesaksian kepada orang tua itu tentang betapa berbahayanya praktik pesugihan yang selama ini dilakukannya. Siapa tahu Mbah Surono juga bisa sadar dan bertaubat seperti yang telah dilakukan oleh Agung dan keluarganya. Setelah mencari informasi dari berbagai sumber, akhirnya Agung mendengar kabar bahwa Mbah Surono kini tinggal di sebuah panti jompo yang dikelola oleh Yayasan Islam di kota kabupaten. Kondisinya sudah sangat tua dan lemah, bahkan daya ingatannya pun sudah mulai menurun drastis. Namun menurut pengurus panti, beliau sering terlihat gelisah dan sering menyebut-nyebut tentang dosa-dosa yang pernah dilakukannya di masa lalu. Agung memutuskan untuk mengunjungi Mbah Surono di panti jompo tersebut, bukan untuk meminta pertanggungjawaban atau menyalahkan, melainkan untuk memberikan kesaksian tentang bagaimana Allah SWT telah memberikan jalan keluar bagi keluarganya, dan berharap bisa membantu Mbah Surono untuk menemukan kedamaian hati di akhir hidupnya melalui taubat yang tulus. Ketika bertemu dengan Mbah Surono di panti jompo, Agung terkejut melihat perubahan yang sangat drastis pada sosok yang dulu tampak begitu berkuasa dan misterius. Kini Mbah Surono hanyalah seorang kakek tua yang lemah dan rapuh. Rambutnya yang dulunya panjang dan bergelombang kini sudah putih seluruhnya dan sangat tipis. Matanya yang dulu tajam dan penuh misteri kini tampak sayu dan sering kosong seperti orang yang kehilangan arah. Mbah, saya Agung, yang dulu pernah datang ke rumah Mbah di hutan jati, kata Agung dengan suara yang lembut sambil duduk di samping tempat tidur Mbah Surono yang sederhana. Mbah Surono menatapnya dengan pandangan yang kosong selama beberapa saat,
Kemudian perlahan-lahan matanya mulai berbinar seperti sedang mengingat sesuatu. Agung. Ya, aku ingat. Kamu yang minta pesugihan kera dulu, bisiknya dengan suara yang sangat pelan dan bergetar. Bagaimana? Bagaimana anak-anakmu? Apakah mereka baik-baik saja? Alhamdulillah, Mbah, anak-anak saya sudah sembuh total. Mereka sudah bebas dari pengaruh makhluk gaib itu berkat pertolongan Allah melalui tangan seorang ustazah yang baik hati, jawab Agung sambil menceritakan secara singkat proses pembersihan yang telah dilalui keluarganya. Mendengar cerita tersebut, air mata mulai mengalir dari mata Mbah Surono yang sudah tua dan lelah. Syukurlah anak-anakmu selamat, bisiknya sambil menangis. Aku sudah melakukan banyak dosa selama hidup ini. Aku sudah menyesatkan banyak orang dengan praktek-praktek sesat yang kuajarkan. Aku tidak tahu bagaimana cara untuk menebus semua kesalahan ini. Bah, Allah SWT Maha Pengampun. Selama masih ada napas di dalam dada, pintu taubat selalu terbuka, kata Agung dengan suara yang penuh empati. Yang penting sekarang Mbah menyesal dengan tulus dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Kemudian perbanyak istighfar dan sholat. Insya Allah, Allah akan mengampuni segala dosa Mbah. Mbah Surono mengangguk lemah sambil terus menangis. Tolong doakan aku agar Allah mau mengampuni dosa-dosaku. Aku sudah sangat menyesal telah menyesatkan banyak orang, termasuk dirimu dan keluargamu, pintanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Insya Allah, Mbah, saya dan keluarga akan selalu mendoakan Mbah, dan saya yakin Allah SWT akan mengampuni Mbah karena penyesalan yang tulus ini, jawab Agung sambil menggenggam tangan Mbah Surono yang sudah keriput dan dingin. Sejak pertemuan itu, Mbah Surono mulai menunjukkan perubahan yang positif. Ia mulai rajin sholat 5 waktu meskipun dengan kondisi fisik yang sangat lemah, sering membaca istighfar dan zikir, bahkan ia juga mulai memberikan nasihat kepada penghuni panti jompo lainnya untuk selalu menjaga diri dari praktek-praktek syirik dan selalu bertawakal kepada Allah SWT dalam segala hal. 2 tahun setelah kejadian mengerikan yang menimpa keluarganya, Agung telah menjadi sosok yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pengalaman pahit yang pernah dialaminya telah mengubahnya menjadi pribadi yang lebih bijaksana, sabar, dan sangat menghargai nikmat-nikmat sederhana yang diberikan Allah kepadanya setiap hari. Ia tidak lagi pernah mengeluh tentang kondisi ekonomi yang pas-pasan atau iri dengan kemewahan yang dimiliki orang lain. Usaha dagang yang dijalankannya kini berkembang dengan pesat, namun dengan cara yang halal dan penuh berkah. Pelanggan-pelanggan datang bukan karena pengaruh gaib, melainkan karena kejujuran dan pelayanan yang baik yang diberikannya. Keuntungan yang didapat memang tidak sebesar dulu ketika masih menggunakan pesugihan, namun hatinya terasa jauh lebih tenang dan bahagia karena tahu bahwa setiap rupiah yang didapat adalah hasil jerih payah yang halal. Rian kini sudah duduk di bangku SMA dan menjadi siswa yang berprestasi, tidak hanya dalam bidang akademis tetapi juga dalam hal keagamaan. Ia sering menjadi imam sholat di masjid kampung ketika imam tetap berhalangan, dan cita-citanya adalah menjadi seorang ustadz yang bisa membantu masyarakat dalam memahami agama dengan benar. Pengalaman masa kecilnya yang pernah terjerat oleh kekuatan gaib membuatnya sangat bersemangat untuk mengajarkan orang lain tentang bahaya praktek-praktek syirik. Vina juga tumbuh menjadi anak yang solehah dan cerdas. Ia sangat rajin membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga dan selalu bersikap sopan kepada siapa saja yang bertemu dengannya. Meskipun pernah mengalami trauma yang berat di masa kecil, namun dengan bimbingan dan kasih sayang keluarga, ia berhasil tumbuh menjadi anak yang normal dan bahagia. Bahkan ia sering menceritakan kepada teman-temannya tentang pentingnya selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah dalam menghadapi segala masalah. Widya kini menjadi salah satu pengurus pengajian ibu-ibu di kampung mereka. Ia sering berbagi pengalaman kepada ibu-ibu lain tentang bagaimana pentingnya menjaga keluarga dari pengaruh-pengaruh negatif dan selalu mendidik anak-anak dengan nilai-nilai agama yang benar. Ceramah-ceramahnya selalu didengarkan dengan penuh perhatian karena berasal dari pengalaman nyata yang pernah dialaminya.
Ustazah Aminah masih tetap menjadi tempat konsultasi bagi keluarga Agung ketika menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak lagi berkaitan dengan masalah gaib, namun bimbingan spiritual yang diberikannya tetap sangat berharga untuk menjaga agar keluarga tersebut selalu berada di jalan yang lurus dan tidak terjerumus lagi ke dalam kesalahan-kesalahan yang sama. Alhamdulillah, keluarga kalian kini sudah menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sekitar, kata Ustazah Aminah ketika mengunjungi rumah Agung untuk silaturahmi. Pengalaman pahit yang pernah kalian alami telah menjadi pelajaran berharga tidak hanya bagi kalian sendiri, tetapi juga bagi banyak orang lain yang mendengar kisah kalian. Di akhir hidupnya, Mbah Surono meninggal dunia dalam keadaan yang damai di panti jompo. Menurut pengurus panti, beberapa hari sebelum meninggal, beliau terlihat sangat tenang dan sering tersenyum sambil membaca istighfar. Bahkan dalam napas terakhirnya, beliau masih sempat mengucapkan kalimat tauhid dengan jelas, memberikan harapan bahwa Allah SWT telah menerima taubatnya yang tulus di penghujung usia. Agung dan keluarganya ikut melayat dan mensolatkan jenazah Mbah Surono. Meskipun orang tua itu pernah menjadi penyebab penderitaan mereka, namun mereka tidak menyimpan dendam dan justru berdoa agar Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Karena pada akhirnya, Mbah Surono juga adalah manusia biasa yang pernah khilaf dan tersesat, namun berhasil kembali ke jalan yang benar sebelum ajal menjemputnya. Kini, rumah keluarga Agung yang sederhana namun penuh kehangatan sering dijadikan tempat berkumpul bagi tetangga-tetangga yang ingin mendengar pengalaman spiritual yang pernah dialami mereka. Bukan untuk membanggakan diri atau mencari popularitas, melainkan untuk berbagi hikmah dan pelajaran agar orang lain tidak terjerumus ke dalam lubang yang sama seperti yang pernah mereka alami. Saudara-saudara, ingatlah bahwa Allah SWT telah memberikan rejeki kepada setiap makhluknya melalui jalan yang halal dan berkah, kata Agung dalam setiap kesempatan berbicara di hadapan masyarakat. Jangan pernah tergoda oleh janji-janji manis yang menawarkan kekayaan instan melalui jalan-jalan yang diharamkan, karena sesungguhnya rejeki yang baik adalah rejeki yang didapat dengan usaha yang halal, doa yang tulus, dan tawakal yang sempurna kepada Allah SWT. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami, Lorong Kelam Stories. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.